Kalau Dewo pernah ngeliat sosok Mrs. K itu nggak? Maksudnya Mrs. K itu kuntilanak? Nah, itu. Ya. Pernah sih, cuma nggak terlalu jelas gitu ngeliatnya. Yang seperti kita ketahui kan ya, yang kayak di TV-TV lah, tentang cerita-cerita orang lah kan ya, seperti wujudnya pakai baju putih, rambut acak-acakan, ya kan? Dan Adin juga minta sama Mas Wahyu, udah Mas di sini aja Mas, ya kan? Akhirnya tidur lagi sekamar lagi dah tuh, kan ada 2 kasur itu. Nah, tanggal 28-nya pagi kita tuh udah dijemput sama jemputan tuh Mas Satol itu buat nganterin kita ke pelabuhan. Dari tanggal 28 pagi itu tuh kita tuh udah, sebelum join kapal itu tuh udah harus menyelesaikan registrasi administrasinya kan. Ya visa lah, ya paspor lah, ya buku pelaut lah, semuanya, sama ngambil seragam gitu kan, semuanya kebutuhan kita lah. Waktu itu tanggal 28 itu tuh ada yang tuh langsung kena lunch, waktu itu langsung kerja lunch di restoran. Namanya restorannya tuh Lido, itu masih di atas. Itu di kapal tuh, udah di kapal. Nah, pas malam kerja di dining room di bawah, ya kan. Nah, itu dining room itu kan selesainya kan tutupnya jam 9. Itu biasa tuh jam 10, jam 11 tuh udah sepi banget, udah sepi. Dan di saat restoran tutup itu tuh pencahayaan lampunya tuh udah mulai diredupin, dan itu redup, nggak terlalu terang lah ya. Nah, iya udah jauh dari terang lah, redup banget. Adian tuh biasa kalau habis kerja itu tuh suka di restoran itu tuh suka nelpon istri malam-malam gitu kan. Nelpon istri, gimana, nanya kabar, mamah gimana habis dioperasi keadaannya, kamu lagi ngapain, tadi masak apa, makan apa, kan gitu kan. Jadi di saat kejadian pertama di kapal itu datang itu tuh sekitar jam 12 kurang 15, yang dimana jam 12 itu biasanya tuh nanti akan ada yang datang itu, namanya tuh mastic vakum, yang dimana tuh dia tuh kerjaan itu vakum karpet restoran bersih-bersih gitu kan. Itu sekitar jam 12 malam kurang 15 itu ada yang lagi enak-enak nelpon istri itu, lagi ngobrol-ngobrol sama istri itu, ada anak kecil loh. Anak kecilnya kayak gimana tuh perawakannya tuh? Jadi dia tuh perawakannya itu, sosoknya itu tuh kayak anak bule, karena rambutnya pirang, mukanya tuh muka-muka orang Belanda, anak-anak kecil Belanda gitu loh. Dan dia tuh lari-lari depan Adian gitu, lari-lari di depan Adian tanpa menengok Adian gitu loh. Seakan-akan tuh dia cuma mau ngasih tahu, hey I'm here gitu loh, hey I'm here gitu. Cuma mau ngasih tahu, nge-show up lah kalau mereka tuh ada gitu, dia tuh ada di situ. Dari lari-lari, bolak-balik, lari-lari aja kayak anak kecil main-main lah ya. Dan itu lari-lari itu jelas banget loh. Yang namanya tuh dia tuh lari itu nembus semua benda kasat, meja ditembus, kursi ditembus gitu loh, semua sampai masuk tembok. Ya udah, dan biasa aja di situ, nelpon selesai. Nah itu kan yang tanggal 28 ya Wo ya, udah kejadian tuh. Jadi cuma lari-lari doang. Kebesokannya tanggal 1 berarti itu tanggal 1 Maret 2018 itu. Soalnya dari tanggal 28 nggak ada tanggal 29-nya. Langsung tanggal 1 Maret. Nah, itu di waktu yang sama sekitar jam 12 kurang sebelum bagian vakum itu datang, vakum restoran itu di tempat yang sama juga ada yang tuh lagi nelpon istri kan. Sosok itu lewat lagi dan dia lari-lari, Wo. Lari-lari, tembus sana, tembus sini, dan ini lebih ekstrim. Tapi ekstrimnya kayak gimana tuh maksudnya? Jadi dia tuh lari-lari, tembus tembok sana, keluar lagi dengan satu tangan nggak ada. Tetap dia berlari, dan Adian tuh ngeliat dengan sangat jelas di situ kan, dengan satu tangan nggak ada. Tembus tembok sana, balik lagi dengan dua tangan yang nggak ada. Wah, makin lama makin ekstrim ya. Ekstrim. Keluar lagi, ini yang bikin sakit kepala nih.
keluar lagi dari tembok itu, kepalanya diteng-teng sambil lari-lari. Gila sih itu. Coba udah bayangin ya begitu kan. Gila sih. Nah di saat itu juga Adian udah mulai komunikasi sama dia. Adian tanya dan panggil, hey big boy, hey menir, karena kan tampangnya kayak orang Belanda gitu kan. Ada yang panggil menir aja tuh. Hey big boy, what you doing there? Where's your mama? Dicuekin Adian. Tetap lari-lari aja. Lari-lari aja tuh. Sambil nenteng pala tuh. Udah balik lagi deh tuh. Karena kan dia berubah-berubah. Kadang-kadang setiap bagus berubah, setiap bagus berubah. Beda-beda ya. Nggak terus-terusan dia megang kepala, nggak terus-terusan juga tangannya nggak ada. Ngeledek doang, muter gini kan, muter lagi, lari-lari gitu kan. Nah, tanggal 2-nya waktu itu Adian itu jam 12-an juga itu. Dengan makhluk yang sama, sosok yang sama, anak kecil bule itu. Waktu itu cuman ngelihatnya itu lebih dari jam 12. Oh, jam 12 ke atas. Dia nampakinnya ya? Iya. Dan lucunya lagi gini, Wo. Itu kru yang suka vakum restoran itu nyamperin Adian. Dan di situ Adian tuh udah ngelihat dia gitu loh, udah ngelihat dia sebelum tukang kru sebelum kru vakum itu datang. Pas itu dia nanya kan, "Weh bang, belum pulang?" Lagi nelpon istri. "Nggak takut lo bang di sini?" "Ah enggak, udah biasa kan, udah biasa." Ganteng banget bang ya? Ganteng apaan? Itu anaknya. Kaget kan Adian kan? Anaknya, lu ngeliat juga? Ya iyalah bang, ya namanya gue udah berbulan-bulan makum tengah malam sini sendirian. Berarti dia emang udah tahu udah ya? Tahu kan? Udah tahu. Lu udah sering lihat berarti di sini? Iya, itu namanya Andrew bang. Oh, ada namanya Andrew. Andrew namanya. Nah, anak kecil namanya Andrew. Oh Andrew, pantesan gue panggil Big Boy, nggak ini kan. Bahkan rencananya nih malam ini kalau ketemu lagi mau gue kasih nama Larry. Larry, ya kan dia suka lari-lari gitu. Soalnya namanya Andrew tuh bang. Ya udah dah, dia ngobrol sebentar ya kan. Dia kerja. Adian pulang kan balik. Besoknya ketemu lagi. Di malam yang masih malam berikutnya ketemu lagi anak kecil itu sebelum tukang yang vakum itu datang, kru yang vakum itu datang. Udah tahu namanya kan? Lagi lari-lari begitu ada yang panggil aja. "Hey Andrew." Panggil Andrew, diem langsung. Tapi nengok ke Adian. Nengok, nyamperin. Dengan tatapan polosnya, datarnya, dia ngomong apa? Ngomong apa tuh? Milk. Minta susu. Mau minta susu dia. Jadi apa yang dia bilang itu tuh pertama-tama tuh dengar di kuping itu kayak suara radio rusak tuh. Cuman ada yang tuh akhirnya mengerti gitu tuh kan, dia tuh ngomong sesuatu gitu. Milk, minta susu. Ya ada yang bilang aja minta susu, ya kagak ada di sini, udah jam segini. Masih pakai bahasa Indonesia gitu, masih ada yang ledekin kan. Nggak ada minta susu dia kan. Dia mungkin nggak ngerti ya kan. Mungkin nggak ngerti. Iya, cuman diem aja dia. Udah akhirnya coba pakai bahasa Inggris. "No, I don't have milk." Gitu kan. "I don't have milk tonight." Udah, pergi lagi dia. Akhirnya pergi tapi tetap lari-lari lagi. Lari-lari lagi. Nah, kebesokannya pas di hari keberapa tuh jadinya tuh? Udah berapa hari kali ngeliat itu kan ya? Udah kesekian kalinya ngeliat lah ya. Iya, udah kesekian kali ngeliatnya tuh Adian tuh coba cari spot yang lain lah buat nelpon istri kalau malam ya kan. Nah, cari spot yang lain yang tadinya di starboard side itu kanan bagian kiri, kanan kapal itu namanya starboard side. Adian tuh pindah ke port side, itu bagian kiri kapal. Pas di kiri kapal tengah malam itu ada nenek-nenek lagi duduk ngadep jendela tengah malam. Nggak mungkin kalau orang. Nggak mungkin kalau orang kan, nggak mungkin bang. Tengah malam nenek-nenek coba. Dia cuma duduk kayak begini duduknya. Ngeliatin lautan gitu kan, ngeliatin lautan gini kan. Cuman ada yang udah tahu, udah tek ini. Ini bukan orang ini kan.
Tahu nggak Aden iseng-iseng ngapain? Ngapain nak? Aden rekam pakai kamera. Itu teleponan Aden matiin. Akhirnya Aden coba ngerekam. Itu nenek-nenek lagi duduk. Aden rekam pakai video. Tapi tertangkap nggak tuh? Enggak. Nggak tertangkap? Enggak. Jadi bener-bener kelihatan. Itu namanya kita ngerekam makhluk begitu. Di kamera nggak ada kok. Kita ngeliat begini ada. Kita pasang lagi begini itu bener-bener kamera. Waktu itu ada masih Android handphone ya. Nggak ada. Tapi pas ngeliat begini ada dia. Itu dia cuma udah tatapannya kosong ke luar jendela udah. Iya itu. betul. Ini nenek karena Aden kan ngeliatnya kan dari spotnya kan dia kan ngadep ke lautan. Aden dari sampingnya gini kan. Berarti kelihatan Cuman, iya. sisi kirinya lah ya. Cuman ngeliat sosok pucetnya aja lah kayak gitu, putih lah kayak gitu-gitu. Sosok nenek-nenek yang udah keriput begitu ngeliatin jendela kayak nikmatin laut, pemandangan lautan gitu kan. Coba Aden rekam dan itu nggak ada. Sampai akhirnya udah terbiasa tuh, udah ketemu kayak gitu. Nah ini nih, ini yang lebih ini yang bikin mengganggu Adian sih ya. Jadi di kapal itu Adian tuh kaget kan waktu itu ngelihat ini Mr. P. Mr. P itu pocong ya? Iya, Mr. P itu Bisa. yang dibungkus-bungkus itu kan. Jadi gini jadi waktu itu pernah kan Adian itu kan tamu Adian nih, makanannya kan sisa. Pas lagi dinner. Jadi dia bilang, tamunya gini, bilang bisa nggak nanti yang makanan sisa ini jangan dibuang gitu kan, nanti dibawain ke kamar, bisa mau lanjutin makan di kamar. Nah ya dia bilang bisa, yaudah nanti di take away, dibungkus ya. Gitu kan, di wrap, pakai dianterin. Nah itu kan koridor kapal itu kan panjang banget tuh, Lorong gitu. lorong itu, lorong semua, lorong. Nah suatu ketika ada yang tuh ngelihat kok ada sosok Mr. P itu kan, bingung Aden. Posisinya di mana tuh dia pocongnya itu? Jadi pas Aden lagi bawa itu makanan tamu itu Mr. P-nya itu tuh di depan itu tuh lagi lewat begini. Jadi nggak gini-gini dia, Iya, nggak lompat-lompat, loncat ya. nggak loncat-loncat, cuman pokoknya ngeliatnya begini aja, sat gitu kan, Lewat gitu. lewat aja. gitu aja kan. Kok dan sebelum Mr. P ini Aden lihat itu sebelumnya emang ada orang lewat gitu, dan itu orang kita, orang Indonesia. Waktu itu dia tuh kerjanya tuh housekeeping, orang housekeeping yang kerjanya tuh bersihin kamar ya. gitu kan, room boy gitu lah. Dan ternyata nggak sekali, 2 kali, dan itu yang bikin Adian aneh itu gini, kok setiap ngeliat Mr. P ini pasti ada orang itu. Oh, Gitu loh. jadi sebelum Mr. P nongol orang itu lewat dulu gitu. Bahkan kadang kebalikannya. Ada kebalikannya. Kadang-kadang ngeliat Mr. P-nya dulu baru orangnya, ada orangnya gitu kan. Kok orang ini lagi? Ya, dia yang curiga. Itu kenapa tuh aku? Nah, gini. Kita kan biasanya karyawan itu kan kalau tempat kita bersua lah ya, tempat kita ngobrol sama yang lain, apalagi sama-sama orang satu negara kan gitu kan, di kantin ya, di messroom gitu kan. Kita ngobrol kadang. Ngobrol. Sampai akhirnya Adian tuh emang sengaja ketemu waktu sama bapak-bapak itu. Bapak-bapak orang yang iya, yang selalu ngeliat Mr. P, iya. ada itu lagi, orang itu lagi kan. jadi kan Adian sering ngeliat yang kayak gitu-gitu tuh ya. Suka ngerasa terganggu nggak sih sebenarnya? Awal-awal itu terganggu banget sih. Karena kan waktu itu kan sudah mulai melihat keberadaan mereka itu kan emang dari kecil kan. Tepatnya itu waktu Adian itu masih SD kelas 2 apa 3 gitu ya. Itu tuh udah ngelihat sosok sebenarnya. Cuman sosoknya itu cuman sosok yang nggak mengganggu Adian tuh sampai nakut-nakutin gitu ya. Cuman dia cuma menampakkan aja gitu. Cuman nggak maksudnya tuh nggak nyamperin, nggak apa ya, paling cuma nampakin dirinya aja ya. Awalnya sih terganggu gitu, takut ya. Tapi lama kelamaan
Kalau udah ngeliat sekali, 2 kali, 3 kali udah ya biasa aja. Bahkan udah pas udah beranjak dewasa itu ya udah mulai kadang-kadang suka ngeledekin gitu kadang-kadang. Cuman ya bukan ngeledekin kita ini, enggak, maksudnya ya udahlah, kita punya alamnya masing-masing gitu loh, jangan saling ganggu gitu kan. Kita juga ngeganggu mereka, mereka jangan ganggu kita gitu loh. Apalagi dengan menampakkan wujud-wujud yang nggak enak dilihat gitu ya. Iya, benar-benar Gitu. kalau ini bakatnya intens atau enggak, apa berlanjut terus sampai sekarang atau gimana? Random. Jadi nggak setiap sebulan sekali itu penglihatan itu tuh bakal datang lagi, apa 2 bulan sekali, apa setahun sekali, enggak. Kadang-kadang tuh pernah sampai lama berapa tahun itu nggak pernah ngeliat lagi, sampai akhirnya datang lagi hanya berapa minggu gitu kadang-kadang. Kadang-kadang paling lama itu ya sekitar hampir sebulan lah kita ngeliat begituan itu. Hampir sebulan bisa melihat keberadaan mereka. Kadang-kadang tuh sampai ngobrol gitu kan. Berarti nggak Ngobrol tuh terus-menerus bukan ngobrol kita curhat-curhatan, enggak ya. Jadi mau ngobrol itu ya nanya gitu. Ada yang tuh nanya gitu, kayak ngapain di sini gitu kan. Udah pergi, jangan di sini gitu. Kadang-kadang mereka menyampaikan informasi gitu kan. pesan lah ya, pesan ya. Gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk ininya sih enggak ya, untuk mau tahu lebih tentang dunia mereka enggak. Yang dimanapun juga tuh sudah beberapa kali juga gitu ya, orang-orang yang udah mengerti dunia begitu tuh udah sempet ngajakin Adian juga gitu. Yang mereka bilang tuh semua perkataannya sama, mereka mau ngajarin Adian gitu ya. Mau ngajarin apa gitu kan, mau ngajarin supaya apa yang ada di belakang Adian itu bisa Adian pegang. Jadi nanti Adian katanya bisa ngobatin orang, bisa gituin orang kesurupan gitu kan. Tapi Adian bilang enggak lah. Berarti emang bakat alami ya, Ayah? Iya, cuman ya bukan setiap waktu gitu. Apalagi disebut Indo, gue nggak mau banget gitu loh. Makanya emang Hanya di beberapa momen tertentu. iya, ya, hanya di berarti. beberapa momen tertentu. Karena kemarin tuh berketepatan dengan orang tua sakit, nah bakat itu datang lagi gitu, penglihatannya itu udah sampai akhirnya momennya mau berangkat kerja, akhirnya ketemu lagi begitu Berlanjut lagi ya. Sampai berapa minggu itu, sampai ke kapal juga ikut-ikutan. Ya gitu aja sih ya kalau soal kapal ya. Tapi kalau untuk tak kasat mata di beberapa negara bermacam-macam. Banyak banget berarti ya. Banyak. Sosoknya beda-beda itu. Beda-beda, Wo. Jadi kayak mengikuti kulturnya, kayak mengikuti budayanya. Budaya negara masing-masing berarti. Kayak Adian lagi di Shanghai gitu kan, misalkan kapal itu lagi bermalam di Shanghai misalkan gitu ya. Adian keluar malam gitu kan, nyari hiburan di Shanghai gitu kan, nyari makan, nyari ini. Iya benar, ketemu gitu loh. Ngelihat mereka pun ada dengan berpakaian kulturnya mereka gitu loh. Tapi Adian tahu itu bukan orang gitu loh. Mereka seperti aktivitas aja, seperti manusia kita gini, Seperti berjalan kayak gitu. Berjalan di tengah kerumunan tuh ada kok. Sering ada juga tuh kayak gitu Ada. tuh ya. Jadi kita tuh tahu gitu loh. Oh, itu bukan orang yang itu. Tapi terlihat seperti orang, seperti manusia gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih ya. Kalau ini mah, yang penting mah kita jangan saling ganggu deh. Iya. Terus satu lagi nih ya, kalau mau ngasih masukan gitu ya di kesempatan ini tuh, ini penting banget nih. Cuman sering terbengkalai. Kalau makan itu harus bismillah dulu. Gitu. Iya, beda banget orang yang berdoa ya? Iya, benar. Beda banget orang yang makan itu sebelum berdoa gitu loh, sama yang nggak berdoa. Kelihatan banget. Yang dimana itu kalau orang yang nggak berdoa sebelum makan itu, Kenapa tuh? itu sebenarnya itu makan udah diacak-acak, ada yang injek-injek. Sama makhluk Iya, tak kasat mata. iya, betul banget. Itu jelek banget. Pokoknya sebisa mungkin kita sebagai manusia mah ingetlah, emang tugas mereka kan mengganggu kita ya, Iya, benar. menjauhkan kita dari yang Maha Pencipta gitu. Pokoknya kalau bisa, kalau sebelum makan tuh bismillah dulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing gitu loh. Pokoknya ingat Tuhan aja lah, itu aja. Sebenarnya sih hal kecil ya, tapi itu besar banget manfaatnya. Sebelum kita tuh berdoa dulu sebelum makan gitu.
sebelum melakukan aktivitas ya. Semuanya tuh Maka harus lebih baik berdoa dulu kan. Sebelum kita makan, sebelum kita beraktivitas sih, awali dengan doa. Itu penting banget gitu loh. Berarti pesan-pesannya jangan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas, apalagi makan ya. Berarti ceritanya sampai di situ aja. Iya. Ya ditunggu juga sih, misalkan masih mau ada yang didengarkan lagi cerita-cerita. Sebenarnya masih banyak kok, masih banyak cerita-cerita yang di darat gitu. Ini kan baru yang di laut yang diceritakan Adian ya, pengalaman Adian. Tapi kita tunggu aja lah ini gimana kalau ini nanti kalau emang mungkin kalau ada 10 komen lah ya, ada 10 komen masuk gitu kan, mau Adian cerita lagi ya, insya Allah nanti kalau ada kesempatan, ada waktu ya mungkin nanti mau cerita lagi gitu loh. Ya semoga kita semua sehat semua gitu kan, selalu dalam perlindungannya gitu aja udah.